Film ini diawali oleh seorang anak Transilvania yang tumbuh menjadi seorang prajurit Turki yang ditakuti semua musuh, dan ia bernama Vlad sang penyulap putra naga. Lalu ia lebih memilih kembali ke tanah kelahirannya untuk berkuasa di sana. Suatu ketika Vlad dan prajuritnya menemukan helm milik pengintai pasukan Turki yang memasuki wilayahnya, dan diperkirakan helm itu hanyut ke hilir. Dirasa menjadi ancaman, Vlad akan mencari mereka dan bernegosiasi. Lalu Vlad dan dua prajuritnya pergi ke Gunung Gigi Patah. Mereka menemukan sebuah gua dan memasukinya. Di dalam gua itu banyak remukan tulang serta baju perang yang terkoyak. Tiba-tiba ada sesosok makhluk menyerang mereka hingga menewaskan dua prajurit Vlad. Vlad pun berhasil meloloskan diri dan kembali ke kastilnya. Vlad menceritakan kejadian tadi kepada pemuka agama di sana yang katanya pada zaman dahulu kala mistik bangsa Romawi menubuatkan datangnya iblis mengerikan yang diberi nama vampir. Tadinya ia manusia panah yang memanggil iblis dari neraka untuk melakukan persekutuan kekuatan kegelapan. Seperti biasa, iblis menipu manusia. Ia mengabulkan harapannya, tapi dengan harga dihukum berada di dalam kegelapan gua untuk selamanya sampai menemukan orang lain untuk membebaskannya. Vlad pun menyuruh si pendeta untuk merahasiakan itu dari para rakyatnya. Vlad pulang ke rumahnya lalu bersenda gurau bersama Imiras putranya dan istrinya. Vlad pun menceritakan kepada istrinya bahwa dua prajuritnya telah tewas, namun ia tidak memberitahukan penyebabnya. Dan rupanya sekarang Vlad membenci pasukan Turki. Keesokan harinya bertepatan perayaan Paskah, seorang jenderal Turki bernama Hamzah Bey datang untuk meminta upeti. Selain itu, ia menanyakan prajuritnya yang hilang di wilayah kekuasaan Vlad, karena Hamzah tahu karakter Vlad seperti apa. Serta Sultan meminta 1000 anak lelaki untuk bergabung bersama pasukan Janissary, seperti Vlad pada waktu dulu yang diserahkan ayahnya untuk mengabdi kepada Kesultanan Turki. Sempat ada ketegangan, sang jenderal menyuruh Vlad untuk mematuhi perintah Sultan. Setelah itu Vlad menceritakan kisahnya kepada putranya yang dimana waktu dulu ayahnya menyerahkan Vlad ke Sultan untuk membuktikan kesetiaannya. Dan Vlad ingin membuat ayahnya bangga. Tetapi sekarang ia takkan menyerahkan putranya. Istri Vlad menyuruhnya untuk membujuk Sultan, lalu keesokan harinya ia pun pergi. Setelah bertemu Sultan Mahmed, sang sultan tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan 1000 prajurit dari kerajaan Vlad. Saat akan menyerahkan putranya, Birena bersikeras melarang anaknya untuk diberikan, tetapi Ingeras memutuskan akan menuruti perintah sultan. Tanpa diduga, Jenderal Hamzah mengucapkan kata yang menyinggung Vlad, lalu Vlad membunuh mereka. Dirasa perang telah tiba, Vlad akan mencari jalan lain untuk melawan prajurit Turki. Ia pun pergi ke Gunung Gigi Patah dan menemui si iblis yang dikurung. Vlad menyatakan niatnya datang ke gua itu bahwa ia ingin bersekutu dengan iblis untuk menyelamatkan kerajaannya. Si iblis menyuruh Vlad untuk meminum darahnya dan ia akan mendapatkan kekuatannya. Dengan syarat jika ia ingin menjadi manusia lagi, ia harus menahan rasa haus akan darah selama 3 hari. Tetapi jika gagal, Vlad akan menjadi wadah baru iblis serta menjadi bencana bagi bumi dan menghancurkan apapun yang Vlad sayangi. Dan suatu hari nanti, Vlad akan dipanggil untuk melayani iblis di hari pembalasan yang abadi. Setelah meminum darahnya, Vlad pingsan dan terbangun di pinggir sungai dengan kekuatan yang ia peroleh. Akan tetapi ia lemah oleh sinar matahari dan perak. Lalu Vlad pergi bergegas ke kastilnya yang sedang diserang. Setelah tiba di sana, ia menyemangati rakyatnya dan melawan prajurit Turki sendirian. Layaknya Hulk, Vlad dengan mudah mengalahkan prajurit Turki. Setelah selesai, Vlad berniat membawa rakyatnya pergi ke biara Kozia untuk berlindung. Dan kabar kekalahan 1000 prajurit Turki telah sampai ke Sultan Mahmed. Sang Sultan akan membawa 100.000 prajurit untuk menyerangnya. Vlad yang dirasa sudah kehausan, ia hampir memangsa istrinya. Lalu ia mencari angin segar dan dihampiri oleh seorang lelaki. Si lelaki itu mengetahui persekutuan Vlad dengan iblis, dan ia terang-terangan akan mengabdi kepada iblis dan memberikan darahnya untuk diminum. Namun Vlad menolaknya.
Mirena merasa kaget karena bekas luka pada suaminya hilang. Vlad pun menceritakannya dan Mirena mempertanyakan kenapa ia melakukannya, serta semoga Sang Pencipta memberikannya hidayah. Lalu mereka akan melanjutkan perjalanan tanpa Vlad yang harus menunggu terbenam matahari. Saat mereka hampir tiba, tiba-tiba ada serangan dan Vlad datang membantu. Pada kejadian itu, Vlad kembali kehilangan prajurit terbaiknya. Berita tentang Vlad yang bersekutu dengan iblis telah sampai kepada Sultan dan Sultan takkan membiarkan prajuritnya melihat iblis itu. Di sisi lain, Vlad juga bersiap-siap untuk berperang. Si pendeta yang melihat Vlad menghindari matahari, ia mengetahuinya dan berniat membunuh si Vlad atau kembali bertobat ke jalan yang benar. Lalu si pendeta menebas kain dan kebenaran pun terungkap. Orang-orang yang ada di sana ketakutan serta yang lain mencoba untuk membakar Vlad, setan yang hidup di dalam hati tutur seseorang. Matahari pun tertutup asap tebal dan Vlad tidak kenapa-napa. Ia mengungkapkan bahwa yang ia lakukan untuk melindungi kerajaannya. Setelah itu Vlad berdoa dan dihampiri putranya. Saat fajar akan tiba, pasukan Turki sudah sampai di TKP. Lalu Vlad melihat kelelawar dan ia mendapat sebuah ide. Kali ini Vlad akan menjadi seorang Batman yang mengendalikan kelelawar. Ia mengumpulkan kelelawar dan menyerang pasukan Turki dengan badai kelelawar. Vlad mengincar Sultan yang ternyata bukan Sultan Mehmed. Di sisi lain, rupanya prajurit Turki sudah masuk ke dalam kastil dan berhasil membawa Ingeras serta mendorong Mirena ke tepi menara. Vlad mencoba menolong Mirena yang terjatuh tetapi ia gagal. Mirena jatuh dari tempat yang tinggi akan tetapi ia seperti tidak terluka. Karena sudah sekarat, Mirena menyuruh Vlad untuk menghisap darahnya. Kini si iblis yang terkurung bisa bebas serta Vlad memberikan darahnya kepada orang-orang yang selamat. Setelah bersiap-siap, Vlad dan sebangsanya menyerang perkemahan prajurit Turki dengan mudah. Sang Sultan yang tahu kelemahannya telah menunggu Vlad di tendanya. Mereka pun bertarung dan Vlad nampak tak berdaya dikelilingi oleh perak murni. Vlad sempat mengatakan bahwa ia akan menghapus nama Sultan dalam sejarah. Nah, di sini saya jadi teringat akan sejarah tentang Dracula melawan pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau kalian bagaimana, ada yang tahu? Lanjut lagi ke film. Vlad kalah telak, akan tetapi saat Sultan akan menikamnya, Vlad masih bisa mengelak dan mengembalikan keadaan. Setelah selesai, para Dracula yang lain mengincar Ingeras untuk disantap, tetapi Vlad tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu datang si pendeta untuk membawa Ingeras ke tempat yang aman dan Vlad harus memusnahkan semua Dracula yang tersisa. Seperti janji sang iblis, ia akan memusnahkan orang yang Vlad sayangi dan hanya menyisakan putranya. Orang yang waktu itu pun datang memberikan darahnya kepada Vlad dan Vlad tidak jadi mati. Dan Ingeras putranya menjadi penerusnya seorang raja. Di kehidupan selanjutnya, Vlad bertemu seseorang yang mirip Mirena dan ia pun berkenalan dengannya. Sementara itu di sudut lain si iblis masih mengintai dan tetap melanjutkan misinya. Lalu film pun selesai. Mohon kebijaksanaannya untuk menyikapi sebuah peristiwa dan untuk yang tahu sejarahnya senyumin aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.